Sungguh ya Allah, betapa panjang, lebar, tinggi dan dalam kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam Kristus Yesus bagi kami. Itu sebabnya kami menyanyi, What love my God. Yang membuka surga dan mengirimkan putramu itu untuk mati bagi kami ketika kami masih cuek terhadap Engkau. Tidak peduli dengan Engkau, masih menjadi musuh-Mu. Namun Kau berinisiatif untuk mengasihi kami terlebih dahulu dengan meletakkan nyawa-Mu. Bapa, biarlah itu memotivasi kami seumur hidup untuk mendedikasikan bukan hanya sebagian, tapi setiap aspek hidup kami hanya kepada Raja kami yang sudah mati bagi kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu dan tolong setiap kami. Karena kami sadar ya Tuhan, pada waktu kami menelanjangi dosa, iblis tidak akan tinggal diam. Itu sebab kami mohon kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus itu menolong kami untuk bisa menghidupi firman yang kami dengar ini. Sehingga kami diubahkan semakin serupa Kristus dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon semua ini. Amin. Jemaat sekalian, dengan tetap bangkit berdiri kita akan bersama membacakan teks yang menjadi dasar khotbah hari ini, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 10. Kali ini saya akan mengajak kita untuk membaca bergantian. Saya ayat yang pertama, Anda yang kedua, dan demikian seterusnya. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni ternak-ternaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Silakan duduk jemaat sekalian. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berkatilah setiap kita yang bukan hanya memahami tetapi menjadi pelaku firman. Saudara, kita berada dalam seri 7 dosa mematikan terhormat dan harian, MTH. Dan salah satu tujuan dari khotbah ini saudara adalah untuk menolong kita untuk menyadari apa yang kita tidak sadari. Karena saudara, hanya kalau kita sadar apa yang kita tidak sadari dalam hati ini, di sanalah kita memahami siapa diri kita dan di sanalah kemudian kita dimampukan untuk berubah. Only when the unconscious becomes conscious, then we can change ourselves. Itu sebabnya kita perlu memahami hati kita ini yang sudah seringkali menjadi babak belur, dipermainkan oleh si jahat, oleh pengaruh dunia ini dan oleh kedagingan kita sendiri. Dan hari ini kita sampai saudara di dalam dosa yang kedua. Minggu lalu kita melihat kesombongan, hari ini kita melihat iri hati. Iri hati itu disebut-sebut sebagai anak dari kesombongan. Saudara, ini adalah dosa yang kita toleransi sedemikian rupa. Ya, kenapa saudara? Karena kalau Anda perhatikan ada banyak sekali produk yang kita suka beli, ya, mulai dari parfum sampai ke printer yang namanya envy, saudara. Kenapa? Karena memang para pakar marketing itu tahu saudara bahwa iri hati adalah motivasi orang membeli produk. Dia lihat, oh si dia punya
produk yang paling baru, paling mengkilap, paling penuh fitur-fitur yang mengesankan. Saya juga mau. Saudara, sehingga itu menjadi bagian dari gaya hidup kita tanpa kita sadari, menggerogoti kita. Saudara, iri hati menjadi hal yang kita toleransi, saudara, karena kita seringkali melihat di tempat kerja saja, misalnya kita melihat ada kolega kita yang lebih pandai, yang dapat promosi, yang mendapatkan proyek yang baru sementara kita tidak, kita menjadi iri hati dengan dia, saudara. Itu sebab tidak heran para pemikir baik Kristen maupun tidak Kristen sama-sama setuju bahwa iri hati ini sebenarnya adalah dosa yang bukan sepele tetapi dosa yang sangat mengerikan. Dosa yang sangat mematikan. Socrates sudah mengatakan bahwa iri hati itu adalah the ulcer of the soul. Kalau saya terjemahkan bebas, bisulnya jiwa. Itu kata Socrates. Bagus juga saudara ya, jiwa kita itu punya bisul namanya iri hati. Dorothy Sayers, seorang penulis Kristen mengatakan bahwa iri hati itu adalah deep dislocation of the soul. Jadi saudara, dengan kata lain kalau orang yang iri hati itu jiwanya sedang kesleo. Saudara, gambaran-gambaran ini menunjukkan bahwa betapa iri hati itu seperti penyakit yang ketika masuk ke dalam jiwa kita membuat pikiran kita, tingkah laku kita, sukacita kita itu menjadi tidak karu-karuan, saudara. Tidak sesuai dengan yang seharusnya kita nyatakan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara dalam waktu yang singkat melihat 2 poin. Tentunya Anda tahu sekarang kalau sudah lama di ICC, kalau saya bilang ada 2 poin atau 3 poin selalu ada poin A dan B dan C-nya begitu ya. Tapi poinnya adalah 2 yang besar, saudara. Kita akan melihat motif iri hati. Bagaimana dosa iri hati itu punya modus, saudara. Ya, modus dari iri hati untuk mengelabui saudara. Dan yang kedua kita akan lihat bagaimana menguasai iri hati. Karena tadi Allah berkata engkau harus menguasai iri hati tersebut. Jangan sebaliknya Anda dikuasai. Oke, yang pertama modus iri hati. Yang kedua bagaimana menguasai iri hati. Saudara, saya ingin sharing dulu konteks saudara tadi yang kita baca. Ya, jadi ayat 1 dan 2 itu set up the scene. Ya, kalau Anda balik ke teks tadi, Habel mempersembahkan anak sulung kambing domba karena dia adalah gembala, dia adalah peternak. Kain mempersembahkan hasil tanahnya, hasil bumi saudara, karena dia adalah petani. Jadi wajar saudara kalau punya 2 anak, yang satu adalah misalnya dokter, yang satu adalah pengacara gitu ya. Itu impian setiap orang tua. Kalau ada orang tua yang anaknya bukan dokter dan pengacara, maka dia iri lihat orang tua lain yang anaknya dokter dan pengacara, begitu kan. Nah, demikian juga saudara, waktu itu Kain dan Habel punya profesi yang berbeda. Yang satu petani, yang satu adalah gembala. Nah, saudara, kita tidak tahu bagaimana Kain itu bisa tahu bahwa persembahannya tidak diterima. Kita nggak tahu itu karena Alkitab tidak memberitahu. Tetapi kita membaca bahwa hati Kain sangat panas, ayat yang kelima, dan mukanya itu muram, saudara. Dia tahu bahwa Tuhan tidak menerima persembahannya, hasil bumi itu. Ada spekulasi yang muncul, saudara. Misalnya, asap persembahannya Habel itu naik ke atas gitu ya. Sementara asapnya Kain itu kena angin lalu buyar, saudara ya. Itu spekulasi. Spekulasi yang kedua, saudara, ada api dari surga yang membakar persembahan Habel. Sementara persembahan si Kain enggak diutak-atik apa-apa, saudara. Ada yang mengatakan bahwa ternyata hidupnya Habel itu diberkati berlimpah-limpah, sementara Kain itu enggak diberkati. Ya, dia enggak dapat jodoh, ya, dia untuk nanam itu susah banget dan seterusnya, nggak ada hujan dan seterusnya. Jadi saudara, itu semua spekulasi karena kita tidak tahu bagaimana Kain bisa tahu. Tetapi yang pertanyaan yang lebih penting adalah daripada bagaimana kita tahu bahwa Kain tahu, pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa persembahan Habel diterima dan persembahan Kain tidak diterima. Saudara, iri hati membuat Kain berpikir begini. Tuhan itu hanya bisa menerima satu persembahan. Kalau persembahan Habel diterima, persembahanku tidak akan diterima. Loh, itu dari mana pemikiran seperti itu, saudara? Jadi mengapa persembahan Habel diterima dan Kain itu ditolak? Saudara, Kain dan Habel keduanya memberikan korban persembahan. Ini bukan penebus dosa.
tetapi semacam dedikasi, saudara. Ya, dan kita itu menunjukkan bahwa kita mau berdedikasi kepada seseorang dengan memberikan sebuah token, sebuah offering. Ya, samalah kalau saudara itu menikah, ya maka diberikan cincin kawin. Saudara, cincin kawin itu biasanya sesuatu yang signifikan, dan Anda berkata dengan cincin kawin itu apa, saudara? Bahwa cincin ini akan mengikat kita dalam satu kasih seumur hidup, sehingga seluruh yang ada padaku sekarang aku berikan kepadamu. Demikian sebaliknya. Saudara, itu yang seharusnya terjadi pada waktu Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Allah. Sama kalau saudara beribadah kepada Tuhan, ya memberikan persembahan syukur, saudara nyanyi, saudara berdoa, saudara memberikan persembahan materi. Saudara, itu harus diikuti dengan satu keyakinan, satu kesadaran bahwa saudara akan memberikan seluruh hidup Anda. Kalau tidak, persembahanmu Allah bilang akan menjadi satu sandiwara, menjadi topeng rohani, saudara. Yesaya 1 ayat 15 berkata, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, meskipun kau berkali-kali berdoa, aku tidak mendengarkannya, sebab tanganmu itu penuh dengan darah. Jadi kalau hidup saudara tidak mendukung persembahan saudara, maka saudara itu semua adalah sandiwara. Nah saudara, itu yang terjadi pada Kain. Bagaimana kita tahu? Karena dijelaskan saudara di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12, kita harus saling mengasihi bukan seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Apa sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ibrani 11 ayat 4 juga memberikan petunjuk, saudara, karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Dengan kata lain, saudara, persembahan Habel diterima karena hidupnya benar. Persembahan Kain tidak terima bukan karena persembahannya, bukan karena Allah itu lebih suka anak domba daripada hasil bumi tanah, bukan, saudara, tapi karena Habel itu memberikan persembahan dan diikuti dengan seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Allah. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan baik-baik studi Alkitab dengan akurat, saudara, dikatakan di sana ayat yang keempat, Tuhan mengindahkan Habel orangnya dulu dan baru korban persembahannya. Saudara lihat itu, ya kan? Tidak dikatakan Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel, tapi Tuhan mengindahkan Habel. Jadi orangnya dulu, saudara, mendapatkan favor, perkenan Allah, baru persembahannya. Yang menjadi masalah adalah Kain tidak hidup sesuai dengan apa yang dia tunjukkan di dalam religiosity-nya, kehidupan agamawinya. Jadi orangnya dulu baru persembahannya. Saudara, ini sebabnya kenapa orang beragama seperti Kain, saudara. Saudara, Kain ini seperti banyak orang Kristen, mayoritas mungkin orang Kristen. Pasti di ICC nggak ada, saya yakin ya. Di gereja ini nggak ada ya. Tapi banyak orang Kristen yang lain, saudara ya, yang cuma datang ke gereja memberikan segala macam persembahan itu, tetapi hidupnya tidak seperti itu. Ini yang menjadi masalah, saudara, sehingga tidak heran kemudian dikatakan dosa itu, iri hati itu secara khusus sudah mengintip di depan pintu. Nah saudara, di dalam slide berikutnya, kata Yunani yang dipakai untuk kata mengintip itu dalam bahasa Inggris crouching. Saudara mungkin ingat film yang pernah terkenal, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ya, siapa yang belum nonton boleh ditonton karena itu salah satu film Asia yang masuk ke dunia barat dan sukses ya. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Saudara, maksudnya apa? Crouching itu artinya hidden sebetulnya. Jadi saudara, dosa itu, iri hati itu, dia melihat orang beragama seperti Kain, dia masuk, dia mengintip. Anda tahu kalau Anda mungkin pernah lihat Discovery Channel atau di YouTube gitu ya. Kalau ada binatang seperti singa, ya gambarnya seperti itu. Lalu dia itu melihat rusa atau apa yang lewat begitu ya. Dia tiba-tiba langsung siaga. Dia langsung di dalam stealth mode gitu ya. Hendak menerkam. Saudara, begitu dia di dalam posisi seperti itu, badannya mengecil, ya kan? Dan menunduk, mengendap-endap. Saudara, itu yang terjadi dengan dosa di dalam pintu, di balik pintu hatimu. Dia mengintip, saudara,
apa yang bisa dia lakukan pada waktu saudara itu sedang lengah. Dengan kata lain saudara, dosa itu tanpa kita sadari pada waktu mengintip kita pikir itu dosa yang kecil karena dia memang sedang mengendap-endap. Gak apa-apa lah, semua orang juga iri hati, biasalah iri hati. Saudara, Anda tahu kenapa kita mentoleransi dosa ini? Kalau dosa lain orang tuh gampang ngaku saudara. Saya baru berdosa karena saya itu baru korupsi, saya baru nyontek, saya baru bohong sama orang gitu. Tetapi dosa iri hati, nggak ada orang yang mengaku dosa kepada pendetanya atau kepada rekan sahabatnya. Saya baru iri hati, karena malu kan, masa iri hati diakui. Jadi saudara, nggak ada orang yang ngaku iri hati, itu sebab kita merasa ini begitu biasa, begitu normal. Dosa berkata, I'll just stay in the corner of your heart. Aku tinggal di ujung pintu hatimu itu. Karena dia terus mengintip. Dan kita membiarkan, kita mungkin malah memberi makan kepadanya. Saudara, saya ingin mengajak saudara melihat slide berikutnya. Apa yang biasanya terjadi, proses mekanisme yang terjadi dalam hati kita, dalam pikiran kita pada waktu dosa mengintip. Saudara, ini adalah gambar spektrum perbedaan. Jadi Allah di dalam kedaulatannya memberikan kepada setiap manusia itu resources yang berbeda-beda, saudara. Alkitab mencatat bahwa He is no respecter of person. Allah tidak pandang bulu. Di dalam kedaulatannya dia memberikan sebagian orang resources yang lebih daripada orang lain. Itu sebabnya ada orang yang kaya, ada yang miskin. Ada yang tampan, ada yang kurang tampan. Ada yang cakap, ada yang kurang cakap, saudara. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Ada yang kurus, ada yang gemuk dan seterusnya. Dan saudara, itu adalah variasi yang memang Tuhan ciptakan. Dan itu sebetulnya biasa saja kita hidup dalam spektrum yang berbeda-beda. Tetapi saudara tahu, iblis tidak senang melihat kita menerima itu sebagai satu fakta yang kita syukuri. Itu sebab apa yang terjadi saudara, spektrum perbedaan ini kita kemudian balik dari horizontal menjadi vertikal. Slide selanjutnya. Yang kemudian kita berikan nilai saudara. Sehingga kita mengatakan kalau saya di bawah, that means I am nobody. I am no one. Saya itu buruk. Ada stigma negatif sekali. Itu sebab saya harus naik tangga itu ke atas. Jadi saudara lihat, yang tadinya itu normal, wajar, horizontal. Sekarang kita balik, kita jadikan tangga ke atas saudara. Anda melihat kenapa rumput tetangga saya lebih hijau daripada daripada rumput saya. Dan Anda bisa ganti rumput dengan apapun itu. Lalu kita iri saudara, kita mau naik tangga tersebut. Jadi saudara, kita kemudian menghabiskan waktu kita untuk berlomba meniti tangga yang hampa saudara. Tangga yang menuju kepada kehampaan. We are stepping up the ladder that leads to nowhere. Saudara, ini insight yang saya belajar dari David Paulison dan luar biasa saudara. Dia mengatakan bahwa kalau misalnya Anda berhasil meniti tangga itu sampai di atas, Anda pasti kecewa karena ternyata gini doang, gak ada apa-apanya. Saya tetap masih merasa lonely, saya tetap masih merasa tidak aman, insecure dalam hidup saya. Itulah tragedi orang modern saudara, yang dikatakan secara ringkas dan lugas oleh misionaris William Carey. Dia bilang begini, I'm not afraid of failure. I'm afraid of succeeding at things that do not matter. Dia mengatakan, aku tidak takut gagal, aku takut sukses dalam area yang gak penting. Nah, itu yang terjadi pada orang yang selalu dimotivasi oleh iri hati. Karena dosa itu mengintip, memakai hal yang normal ini menjadi sesuatu yang menjadi ambisi kita. Dan tangga ini menjadi ajang untuk kita kemudian memperoleh identitas kita dengan membandingkan diri dengan orang lain. Dan manusia dengan jenius memakai standar yang bukan hanya rapuh tetapi membuat jiwa kita itu kerdil. Saudara, kenapa dosa ini adalah dosa yang serius? Saya berikan beberapa poin saudara. Iri hati itulah yang membuat setan menjadi setan. Saudara pernah pikirkan itu?
tadinya dia adalah malaikat Allah. Kemudian dia memberontak, saudara. Kenapa dia memberontak? Karena dia kepingin jadi seperti Allah. Yesaya 14 ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi saudara, iri hati adalah dosa yang membuat setan menjadi setan. Saudara, tidak heran kemudian pada waktu dia pertama kali menggoda manusia pertama, Adam dan Hawa. Senjata apa yang dia pakai? Iri hati. Setan berpikir, kalau saya jatuh karena iri hati, sekarang aku akan pakai senjata yang sama untuk menjatuhkan manusia yang dicintai oleh Allah itu. Dia tanya, apa yang Allah suruh? Boleh semua kamu makan? Oh enggak, cuma ada satu buah yang kami tidak boleh makan, bahkan raba saja enggak boleh karena kami akan mati. Sudah tahu dia jawab apa? Setan cuma bilang begini, pasti buah itu lebih manis daripada yang lain. Dan kalau kau makan, kau akan jadi seperti Allah. Langsung saudara, Adam dan Hawa merasa, iya ya benar ya, kepengen banget. Saudara bayangkan, mereka itu ada di Taman Eden yang perfect saudara. Tidak ada penyakit, tidak ada polusi, mungkin tidak ada debu saudara pada waktu itu. Tidak ada dosa yang masuk di sana. Semuanya sempurna saudara, tetapi iri hati mengintip di pintu hati mereka dan membuat mereka berpikir saudara, apa yang aku tidak miliki sekarang yang membuat aku tidak puas. Jadi saudara, iri hati, saudara dengarkan baik-baik, ini penting, adalah satu racun yang membuat Anda tidak dapat menikmati apa yang di depan mata Anda. Iri hati saudara adalah racun yang membuat Anda tidak pernah puas dengan apa yang Anda miliki. Karena Anda selalu melihat apa yang kurang dengan apa yang saya miliki. Lalu Anda protes kepada Tuhan dan Anda memberontak kepada Tuhan. Saudara, kalau iri hati itu menjatuhkan setan, iri hati menjatuhkan nenek moyang kita, kemungkinan besar iri hati dapat menjatuhkan kita kapanpun setan itu, iblis itu berkeputusan untuk menyerang kita. Iri hati membuat kita itu sangat toleran saudara dengan dosa kita, karena dosa yang kita lakukan itu terlihat kecil saudara karena iri hati. Dan seperti wrecking ball dia menjadi besar dalam hidup Anda. Saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, mempelajari beberapa teks Alkitab, saya kaget saudara karena ada korelasi yang cukup signifikan di dalam banyak kasus Alkitab bagaimana iri hati itu kemudian menuju kepada pembunuhan. Kain iri hati lalu dia membunuh Habel, itu kasus yang pertama, tetapi bukan satu-satunya saudara. Saudara-saudara Yusuf iri terhadap Yusuf saudara karena disayang oleh orang tuanya, memang itu parenting yang kurang baik ya, punya favorit di dalam keluarga. Tetapi karena mereka iri saudara dengan mimpi-mimpi Yusuf, kemudian dikatakan di dalam Kejadian 37:18 mereka sepakat untuk membunuh Yusuf. Saul iri kepada Daud saudara yang membunuh Goliat, dan banyak orang Filistin lebih banyak dari dia sehingga rakyat itu memuji-muji Daud daripada Saul. Mereka nyanyi Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud berlaksa-laksa. Kalau karena iri Saul itu mencoba membunuh Daud berkali-kali. Herodes iri karena ada pemimpin baru yang lahir di Bethlehem, dan dia memerintahkan saudara semua bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Saudara, yang paling mengerikan kalau saudara ingat di dalam kitab-kitab Injil, orang Farisi dan ahli Taurat itu iri kepada Yesus karena pengajarannya penuh dengan otoritas, pelayanannya penuh dengan mujizat, disambut rakyat sedemikian rupa sehingga mereka menyalibkan dia. Saudara, kita tahu dari mana? Karena itu dicatat misalnya di dalam Matius 27 ayat 18, bahkan Pilatus, bayangkan saudara, Pilatus itu yang menghakimi, dia bahkan tahu, dan dicatat begini saudara, Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi saudara lihat, iri hati, kalau saudara anggap sepele, hati-hati saudara, karena iri hati itu begitu itu disiangi, disirami menjadi kebencian, dan kebencian itu menjadi pembunuhan.
Saudara, kalau Anda iri dan tidak membunuh teman yang kepadanya Anda iri hati, itu karena ada kasih karunia Tuhan yang menahan saudara untuk tidak membunuh orang tersebut. Tetapi tanpa kasih karunia itu, saudara, akan banyak terjadi pembunuhan di dunia ini. Karena apa? Karena Alkitab menyatakan itu. Jadi saudara, iri hati adalah dosa yang membuat setan jadi setan. Iri hati adalah dosa yang membuat juru selamat kita tersalib. Mengerikan kan? Ayat yang kedua saudara yang saya ingin ajak Anda pikirkan adalah bukan saja dia mengintip di depan pintu hatimu, tetapi ia juga sangat menggoda engkau. Its desire is to have you. Jadi dia mengendus-endus seperti seekor singa yang akan menerkam Anda di waktu yang tepat. Dalam terjemahan Alkitab Inggris lainnya, it is so eager to control you. It is ready to pounce you. Dalam bahasa Alkitab bahasa Jawa yang kadang-kadang saya juga baca saudara ya. Dosa wis cuma pak ono ing ngareping lawangi hatimu, arep nguasani kowe. Nah, saudara kalau Anda tahu bahasa Jawa itu artinya sudah siap di depan pintu hatimu untuk menguasai engkau anytime. Kapanpun Anda itu lengah. Saudara, itu modus dia. Dan cara saudara tahu, saudara modusnya ini, Anda harus tahu bahwa iri hati itu memunculkan keinginan hatimu. Saudara, iri hati menolong kita untuk tahu saudara, apa sih yang sebetulnya menjadi berhala di dalam hati kita. Kalau saudara menyembah uang, kita menyanyi Tuhan adalah gembalaku, tetapi sebetulnya deposito di bank, tabungan di bank, uang itu adalah gembalaku karena kalau ada uang yang berlebihan aku merasa aman, nyaman dan tentram. Saudara, kalau itu yang terjadi maka saudara akan iri. Saudara mungkin tidak iri terhadap Bill Gates yang kekayaannya mungkin Anda tahu tidak akan pernah saudara saingi. Ya, Anda tidak akan iri terhadap Jeff Bezos, terhadap Elon Musk karena mereka sudah menjadi super billionaires. Tapi Anda iri sama kolega Anda, teman Anda, mungkin di gereja juga. Yang sama skillnya, sama SMA-nya, sama gelarnya, tapi kok gajinya lebih tinggi. Itu berarti berhalamu adalah uang saudara. Karena iri hati itu menyatakan, mengekspos apa yang ada di dalam hatimu. Berhalanya Saul adalah pujian dari orang lain itu sebab telinganya merah ketika banyak orang itu menyanyi memuji-muji Daud. Saudara, murid-murid Yesus itu bertengkar memperebutkan tempat di sebelah kanan dan kiri Yesus karena apa? Karena berhala mereka itu adalah kuasa, kehormatan. Paulus menulis di dalam Filipi 1 ayat 15, satu ayat yang sebetulnya luar biasa. Kapan-kapan kita bisa bahas lebih dalam. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Saudara lihat itu. Jadi rupa-rupanya saudara, sejak zaman gereja mula-mula. Ada orang yang pelayanan ya di gereja itu karena iri. Dia mungkin lihat gini saudara. Oh iya ya, ternyata pelayanan itu jadi terkenal loh kita ini. Ternyata pelayanan itu membuat likability faktornya naik. Kalau gitu saya mau pelayanan deh. Ada saudara orang yang pelayanan karena iri. Saudara perhatikan. Dari sana kita tahu mengapa orang beragama tidak kebal. Mengapa orang Kristen yang sudah percaya Kristus tidak kebal terhadap dosa iri hati saudara. Ada seorang yang menceritakan saudara. Dua orang pemilik toko ya. Lalu dia tuh sangat iri dengan mencek toko sebelah. Nah ada filmnya memang ya. Nah saudara, kemudian ada seorang malaikat yang Tuhan utus untuk bilang kepada salah satu kepada encek itu. Dua-duanya enceknya. Dia bilang gini, oke, Tuhan akan kasih kamu satu kesempatan. Ya, kamu minta apa saja akan diberikan oleh Tuhan. Tetapi syaratnya satu, yang kamu minta
Ngecek toko sebelah akan dapat double. Kamu bisa minta kekayaan, dia akan dapat double. Kamu bisa minta cabang toko dibuka baru, kamu pasti langsung dapat, tapi dia dapat double. Si ngeceknya langsung mikir, wah ini kesempatan bagus. Oh dia jawab begini, tolong buat saya buta satu mata. Sudah tahu itu? Langsung dia buta satu mata, yang sebelah buta dua-duanya. Saudara, kenapa itu terjadi? Karena iri hati membuat kita bukan hanya tidak mampu bersukacita dengan orang yang bersukacita, tapi kita malah kebalik, saudara, kita mau bersukacita di atas penderitaan orang lain. Saudara, ini modus-modus yang kita harus perhatikan, saudara. Kalau saya berhenti khotbah di sini, saudara, Anda akan pulang itu stres dan merasa bersalah. Itu sebabnya harus terus sebentar poin yang kedua. Bagaimana menguasai iri hati? Yang kedua dan terakhir. Bagaimana menguasai iri hati supaya kita tidak dikuasai iri hati? Karena dikatakan di sana, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. You must master it, dalam bahasa Inggris. You must rule over it. Saudara, waktu Allah itu tahu apa yang ada di hati Kain, dia bertanya kepada Kain, kenapa hatimu panas dan muram? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Kain, di mana Habel adikmu itu? Saudara ingat, setiap kali Tuhan nanya sesuatu, bukan berarti Tuhan itu nggak punya GPS, bukan berarti Tuhan itu perlu informasi. Ya, dia nggak tahu di mana Habel, apa yang sedang terjadi karena Tuhan sedang tiduran, istirahat gitu. Bukan, saudara. Waktu dia tanya, Kain, di mana Habel? Dia sedang ingin menyadarkan Kain bahwa dia sudah melakukan dosa yang besar. Sama halnya ketika dia bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Sama halnya ketika dia bertanya kepada Yunus, Yunus, kenapa engkau marah? Jadi setiap kali Tuhan bertanya, saudara, dia itu sedang bukan memerlukan informasi, dia memberikan informasi supaya kita itu bertobat, saudara. Allah sedang berkata kepada Kain bahwa musuhmu itu bukan Habel. Musuhmu itu adalah engkau sendiri. Musuhmu itu tidak ada di luar tetapi ada di dalam hatimu. Engkau menjadi muram dan hatimu itu panas bukan karena apa yang terjadi padamu tetapi apa yang ada di hatimu, Kain. Lalu Allah bilang, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara, setiap nyawa manusia itu berharga karena diciptakan oleh Allah. Dan darah Habel itu berteriak kepada Allah menuntut keadilan dinyatakan. Saudara, bayangkan kalau sebelum dia membunuh Habel, ketika Allah bertanya pertanyaan pertama, kenapa hatimu muram, hatimu panas dan mukamu muram. Lalu dia bertobat saat itu, tidak ada pembunuhan, saudara. Bayangkan, ini baru Kejadian 4. Alkitab kita itu berapa halaman sih? Ribuan halaman, saudara. Ini baru di halaman pertama sudah ada pembunuhan. Bayangkan kalau Kain itu bertobat. Pada waktu Allah bertanya, kenapa hatimu panas, mukamu muram? Iya ya, Tuhan ampuni aku karena aku sudah iri hati. Tetapi tidak terjadi, saudara. Dia kemudian mengajak adiknya ke ladang dan dibunuh. Tapi saudara, the good news is, Habel ini yang dibunuh oleh kokonya menunjuk kepada Tuhan Yesus. Yesus itu adalah the true and better Abel. Dia adalah Habel yang sejati dan yang ultimat, saudara. Habel dibunuh oleh adiknya sendiri karena iri hati padahal ia tidak bersalah. Yesus juga dibunuh oleh orang-orang beragama karena iri hati padahal dia tidak bersalah. Darah Habel berteriak meminta keadilan, tetapi darah Yesus itu berteriak memberikan pengampunan. Itu sebabnya ketika Allah melihat darah Habel, ia lalu menghukum Kain. Tetapi ketika Allah melihat darah Kristus, ia kemudian mengampuni Anda dan saya yang percaya kepadanya. Ibrani 12 ayat 24 mencatat itu, dikatakan Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, atau terjemahan yang lebih baik, berbicara lebih baik daripada darah Habel. Yesus berteriak, dosa harus dibayar dan aku sudah membayarnya di atas kayu salib. Saudara, Anda dan saya itu seperti Kain.
Kita iri hati. Dan mungkin kita akan membunuh kalau bukan Tuhan yang menahan, saudara. Tetapi pada waktu kita bertobat, mengakui keberdosaan kita, Allah membawa kita kepada darah Kristus. Dan kita mendapatkan pengampunan. Saudara, menguasai iri hati bukan masalah kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi masalah keinginan kita diubahkan. Pada waktu saudara tahu bahwa Yesus yang dibunuh tanpa salah, ternyata dia mati untuk aku. Dan darahnya bukan menuntut pembalasan. Karena kalau itu yang terjadi, setiap kita saudara orang beragama, sama dengan pemimpin Taurat dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, kita akan mati karena kita sudah berdosa menyalibkan Kristus. Tetapi yang terjadi adalah darah Kristus justru memberikan pengampunan kepada Anda dan saya. Sehingga keinginan kita tidak lagi dipengaruhi oleh apa yang orang lain miliki. Tetapi keinginan kita adalah untuk mempermuliakan Kristus yang sudah mati bagi kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah setiap kami ya Tuhan. Engkau yang mengenal isi hati kami lebih daripada kami mengenalnya sendiri. Engkau melihat betapa sering kami iri hati. Dan tanpa sadari kami membenci orang lain hanya karena mereka menikmati berkat Tuhan yang lebih. Kami tidak percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kami. Kami tidak percaya bahwa ada porsi, ada bagian yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap orang. Itu sebabnya kami protes, kami iri. Hari ini kami tahu kami berdosa. Bawa kami kembali kepada salib-Mu. Menerima pengampunan-Mu sekali lagi. Bagi kami yang belum percaya, yang ragu-ragu, biarlah hari ini menjadi hari yang berbahagia karena kami paham bahwa kami yang seharusnya dihukum karena dosa kami mendapatkan pengampunan. Sementara Kristus yang seharusnya mendapatkan pahala justru dia dihukum mati. Terima kasih untuk kasih karunia tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri, mengembalikan semua berkat, hormat kepada Tuhan Allah kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, jadilah saksi dimanapun Tuhan menempatkan kau sesuai dengan porsi yang Dia sudah tetapkan bagimu. Dan kiranya Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus bagi kemuliaan Allah Bapa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian.